Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Misalnya, kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor satu, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok gak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu gak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Jangan pernah takut untuk mengkoreksi. Jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik. Memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya, uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi, saya berhak untuk mengkritik. Karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau mahasiswa, Anda harus kritis. Kritis. Kalau mahasiswa memuji, nggak menarik. Mahasiswa itu bagian mengkritik, nggak apa-apa. Kenapa? Tumbuhkan itu kemampuan berpikir kritis, mengkritik. Nah, jadi teman-teman, ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, ngasih solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat bilang, "Mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya." Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok, gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik, boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi, bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja, nggak apa-apa, cukup. Sehingga teman-teman, kita akan bisa mengkoreksi. Kenapa sih di pemerintahan itu selalu harus ada? Kalau naik mobil, kalau Anda pernah nyetir, ada namanya front view, pandangan ke depan. Terus ada namanya pandangan ke belakang, namanya pakai kaca spion. Pertanyaan, apakah pandangan ke depan dan kaca spion sudah memberikan informasi 360 derajat? Ada namanya blind spot, ya kan? Yang nggak kelihatan tuh pakai kaca spion di sini, nggak kelihatan pakai kaca spion di sini, betul tidak? Nah, rakyat itu sering menunjukkan blind spot. Jadi kalau rakyat menunjukkan blind spot, itu harus bilang terima kasih. Bukan kemudian malah protes. Jadi Akmal, kalau ada kebijakan yang meleset, termasuk MBG, sampaikan kritiknya, sampaikan koreksinya, tunjukkan di mana. Teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Sangat luar biasa ya, bagaimana Anies Baswedan, teman-teman, tokoh yang sangat hebat ya. Beliau ini adalah, kalau kita bilang, tokoh oposisi yang paling berani ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, sebenarnya PDI Perjuangan misalnya itu mengambil sikap sebagai partai penyeimbang, teman-teman. Namun pada saat di akhir Pilpres 2024, Anies menyatakan bahwa ia berada di oposisi, yang artinya Anies betul-betul berani ya mengambil sikap oposisi, yang artinya Anies selalu memberikan saran, kritikan kepada penguasa, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang saat ini ya masih sangat menyala, teman-teman. Ketika para termul ya tidak suka dengan Anies ya, selalu bilang Anies gagal lah ya, dan sebagainya. Oke, mungkin di Pilpres Anies gagal, teman, tapi Anies tidak pernah gagal mengambil hati masyarakat ya. Ketika berada di luar pemerintah ya, Anies betul-betul mengabdikan dirinya untuk masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya ketika Anies Baswedan menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu membangun jembatan ya kan. Dan ini menurut saya sangat luar biasa, teman. Cari aja mana ada pejabat tokoh yang betul-betul berjuang untuk masyarakat ya, apalagi tidak punya jabatan publik ya. Ini menurut saya sangat gila, luar biasa, teman. Dan inilah kenekatan Anies yang betul-betul harus diapresiasi ya. Bagaimana ia mengambil sikap sebagai seorang yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang hadir di tengah-tengah rakyat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, teman-teman ya. Apalagi kalau Anies Baswedan nanti menjadi seorang pemimpin, saya yakin bahwa Anies jauh lebih memperhatikan semua rakyat, teman-teman.
Apalagi pada saat ini teman-teman, di waktu yang bersamaan Anies juga sedang membangun partai politik barunya, yaitu Gerakan Rakyat. Saya rasa bahwa ini partai sangat luar biasa teman-teman ya, baru lahir aja sudah dengan cepat ya membentuk kepengurusan seluruh Indonesia. Saya rasa bahwa ini langkah yang sangat jitu bagi Anies 2029. Dan saya rasa teman-teman bahwa Anies adalah tokoh yang betul-betul cerdas melihat situasi yang ada saat ini. Dan apa yang Anies kerjakan tentu adalah sebuah hal yang sangat demokratis ya, sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, Pilpres 2029 ini ya kian mendekat teman-teman. Semua politik pasti terus bekerja ya, mencari suara ya. Misalnya Pak Jokowi teman-teman yang saat ini sedang ingin keliling Indonesia ya. Untuk apa? Tentunya untuk mempromosikan PSI teman-teman. Dan partai-partai lain juga demikian ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.